Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece chapter 1030 benar-benar gila sekali. Kita melihat bagaimana Big Mom akhirnya mengeluarkan darah. Si balon besi yang sangat sulit untuk dilukai ini akhirnya bisa terluka juga. Dan yang paling mengejutkannya lagi, orang pertama yang melukai Big Mom itu adalah Trafalgar Law, karakter yang banyak dari kita semua pandang sebelah mata. Bahkan kita sering menganggap Law bertugas sebagai support. Tapi sayangnya di chapter 1030 ini sepertinya Law adalah support yang menggendong core. Haha. Di video kali ini kami ingin mengajak nakama untuk berdiskusi secara lengkap mengenai Awakening Kid serta Law ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pertanyaan yang ingin kami bahas pertama adalah, dengan Awakening, apakah Kid dan Law benar-benar bisa mengalahkan Big Mom? Itu adalah pertanyaan pertama yang ingin kami bahas ketika kami membaca spoiler One Piece chapter 1030 yang bertuliskan, Law menusuk dagu Big Mom hingga pedang Law keluar, kemudian memberikan shockwave kepada Big Mom hingga Big Mom mengeluarkan darah dan hingga mengeluarkan asap. Kami waktu itu membayangkan bahwa Big Mom babak belur, Big Mom kacau dan sebagainya. Namun ketika kami membaca manganya, kami menyadari bahwa serangan Law tidak membuat Big Mom terluka itu. Bahkan ketika pedang Law tembus ke dagu Big Mom, di sini tidak digambarkan tentang darah maupun luka. Sekarang pertanyaannya lagi, setelah kita melihat kenyataannya bahwa serangan Law tidak membuat Big Mom terluka itu, apakah Awakening bisa menjadi modal untuk mengalahkan Big Mom? Menurut kami tidak. Model Awakening saja tidak cukup untuk mengalahkan orang seukuran Yonko. Mari kita berkaca kedua user pengguna buah setan yang sudah membangkitkan buah setannya. Doflamingo sudah berhasil membangkitkan buah setannya. Apakah kekuatan Doflamingo mengerikan? Ya, cukup mengerikan. Tapi ia masih bisa dikalahkan oleh pengguna buah setan karet yang bahkan belum mencapai fase Awakening. Kemudian Katakuri. Katakuri adalah komandan Big Mom dengan bounty tertinggi. Bounty-nya di angka 1 miliar berry. Ia juga sudah membangkitkan kekuatan buah setannya. Namun apakah ia sudah setara dengan para Yonko? Tidak. Katakuri kalah oleh Luffy. Terlepas dari Luffy yang memang plot armornya enggak ngotak itu, namun dari sisi Katakuri itu sendiri, dari segi pertahanan, kekuatan, dan haki yang dimilikinya ini, dirinya belum berada di tingkat Yonko. Perbedaan Yonko dengan orang biasa yang paling Oda tekankan adalah seberapa besar durabilitas tubuh yang dimiliki oleh Yonko tersebut. Kita ambil contoh yang pernah ditunjukkan saja, yakni Shirohige. Meskipun dirinya sudah sakit-sakitan sejak lama, ketika di perang Marineford butuh lebih dari 100 serangan untuk menjatuhkan Shirohige. Dua serangan epic Akainu, yakni membelah wajah Shirohige dan membuat donat di tubuh Shirohige, masih tidak terlalu berdampak bagi Shirohige. Shirohige masih bisa berdiri dan melanjutkan pertempuran. Mari kita baca bersama-sama seberapa banyak serangan yang Shirohige terima ini. Sebagian wajah Shirohige menghilang. Shirohige menerima 267 serangan dari pedang, menerima serangan peluru sebanyak 152, dan menerima 46 serangan meriam. Dan apa tujuannya Eiichiro Oda menulis keterangan ini? Sepertinya ini bertujuan untuk menunjukkan kepada para pembaca, inilah kekuatan sekelas bajak laut Yonko. Inilah pertahanan tubuh sekelas Yonko, yang mana tubuh seorang Yonko memang benar-benar bukan main-main. Kid serta Law berada di posisi yang menurut kami lebih sulit dibandingkan posisi Luffy yang melawan Kaido. Karena dilihat dari sisi manapun, Big Mom lebih superior dibandingkan dengan Kaido. Berbeda dengan Kaido yang memiliki riwayat pernah dikalahkan, pernah ditangkap, dan lain-lain. Big Mom sejauh ini belum pernah mendapatkan riwayat seperti itu. Ini menunjukkan betapa berbahayanya karakter Big Mom ini. Awakening menguras tenaga. Di chapter 1030 itu, Trafalgar Law mengatakan bahwa dirinya hanya akan menggunakan Awakening ketika dirinya berada di ambang hidup dan mati. Awakening juga dikatakan menguras terlalu banyak energi. Jika kita berbicara tentang menguras banyak energi, apakah ini artinya Luffy sudah di tahap Awakening? Gearford milik Luffy menguras banyak sekali energi.
Dikatakan Luffy hanya bisa bertahan selama 10 menit saja. Dan setelah 10 menit dirinya akan merasa lemas dan tidak bisa menggunakan haki lagi. Ya, kembali pada Law dan Kid. Penggunaan awakening pada seorang Yonko adalah misi bunuh diri. Jika memang awakening ini menguras terlalu banyak energi dan serangan mereka tidak terlalu berdampak banyak pada Big Mom, ini sama saja membunuh diri mereka secara perlahan. Karena di sisi Big Mom masih bisa bertarung, sedangkan Kid serta Law nantinya malah kehabisan energi terlebih dahulu. Skenario yang mungkin terjadi. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Poin utamanya adalah dengan awakening masing-masing dari Kid dan Law, rasanya tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Big Mom dengan hanya awakening saja. Maka ada beberapa skenario yang muncul di benak kami. Skenario yang pertama adalah kembali lagi pada konsep Haki Raja. Meskipun Trafalgar Law tidak bisa menggunakan Haki Ryuo atau Haki Busho Shokuhaki tingkat lanjut, sebuah haki yang menghancurkan dari dalam itu, namun dengan awakeningnya barusan, dia seperti menciptakan versi tersendirinya dari Haki Ryuo. Law menyerang Big Mom persis dari dalam tubuhnya dengan penguatan Haki Raja tingkat lanjut. Meski Law tidak menguasai Haki Ryuo, kami pikir damage yang diberikan pada Big Mom akan bertambah. Apalagi dengan karakter Kid. Karakter Kid bukanlah karakter yang sepertinya cocok menghancurkan dari dalam, karena buah setan Kid ini sangat cocok untuk menyerang melalui fisik. Ya, lagi-lagi, mungkin satu-satunya cara untuk berkuat serangan fisiknya adalah dengan penggunaan Haki Raja tingkat lanjut. Karena bukankah Eiichiro Oda sudah menyelipkan konsep Haki Raja yang dimiliki oleh Kid ini? Tepatnya di chapter ketika Luffy pertama kali kalah oleh Kaido. Waktu itu Luffy mengeluarkan Haki Raja, dan Kaido berkomentar bahwa Haki Raja ya sama seperti Kid, yang artinya Eiichiro Oda memang sengaja men-setup Kid memiliki Haki Raja untuk tujuan tertentu. Yang bisa jadi penggunaan Haki Raja tingkat lanjut di penggunaan buah setan Kid ini akan memiliki dampak yang cukup dahsyat pada musuhnya. Kemudian skenario yang kedua, combo serangan dari Kid serta Law. Kid bertugas sebagai orang yang mempersiapkan fisik dengan sangat matang, dan untuk serangan dari dalamnya diserahkan pada Law, sehingga meski mereka tidak bisa menggunakan Haki Ryuo, kedua orang ini bisa menghasilkan serangan yang seperti menggunakan Haki Ryuo. Mereka menghancurkan musuh dari dalam. Kemudian skenario yang ketiga, ya lagi-lagi konsepnya adalah combo antara Kid dengan Law. Namun persiapan fisik atau serangan yang dimiliki oleh Kid ini diambil dengan cara memanfaatkan benda tajam di sekitarnya. Dan kita pernah melihat tentang keberadaan pedang raksasa yang hadir di Onigashima. Jika Kid bisa mengangkatnya menggunakan kekuatan magnetnya dan kemudian dikombo dengan kekuatan perpindahan dari Trafalgar Law, mungkin itu akan memberikan damage yang lumayan pada Yonko Big Mom. Sehingga kesimpulannya, Law dan Kid meski mereka menggunakan awakening, kami masih mengkhawatirkan mereka. Yonko Big Mom bukanlah Yonko yang biasa saja. Dirinya sudah overpower semenjak berusia 5 tahun. Di usianya yang balita, dirinya sudah bisa menghajar sepuh dari orang-orang Elbaf. Pertarungan Law dan Kid melawan Big Mom ini lebih sulit ditebak dibandingkan pertarungan Luffy melawan Kaido. Ya, kira-kira bagaimanakah kelanjutan pertempuran dari para supernova dalam menghadapi Yonko ini? Mari kita tunggu saja. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.